warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Binti Afifah. Di sini saya akan memaparkan tentang materi-materi pada mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, tentang studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian, berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Studi pendahuluan bisa saja mengubah arah penelitian yang telah disusun di dalam proposal. Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian dan pengembangan model. Selanjutnya, rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian atau research plan. Rancangan penelitian yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian biasa disebut proposal penelitian. Dalam arti sempit, rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis data, sedangkan dalam arti luas meliputi keseluruhan proses penelitian dari perancangan sampai pelaporan. Selanjutnya, tentang jenis-jenis variabel. Kali ini ada 5 variabel. Yang pertama, variabel independen, sering disebut variabel bebas. Stimulus prediktor. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen, yakni terikat. Lalu variabel dependen, yakni terikat, sering disebut variabel output. Kriteri konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat atau variabel tergantung. Dalam SEM atau pemodelan persamaan struktural, variabel dependen disebut juga sebagai variabel endogen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Lalu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan variabel bebas dengan terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Contohnya, hubungan variabel independen moderator dependen, hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peran dosen dalam menciptakan iklim atau lingkungan belajar sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peran dosen kurang baik dalam menciptakan iklim pembelajaran. Lalu variabel intervening atau antara. Variabel ini disebut juga variabel penghubung, yakni variabel yang menjadi penghubung terjadinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Disebut juga variabel Davis-Black karena yang mengajukan pertama kali adalah Davis dan Black tahun 1956. Menurut Davis dan Black, variabel sosial budaya tidak dapat mempengaruhi fertilitas secara langsung. Contoh yang lain juga tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup. Dalam hal ini ada variabel antaranya, yaitu gaya hidup seorang antara variabel penghasilan dan gaya hidup terhadap variabel moderator, yaitu budaya, lingkungan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Lalu variabel kontrol. Variabel kontrol disebut juga variabel penekanan, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap terikat tidak dipengaruhi oleh variabel luar, yakni tidak teliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Selanjutnya, research problem. Masalah penelitian atau research problem adalah langkah pertama untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan dan mengapa. Langkah pertama
Identifikasi area masalah yang luas. Saat berdiskusi dan membaca tentang topik, cari aspek-aspek yang belum dieksplorasi dan bidang-bidang yang menjadi perhatian. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan celah yang dapat diisi oleh kerja penelitian. Langkah kedua, pelajari lebih lanjut tentang masalahnya. Selanjutnya, penelitian harus mencari tahu apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut dan menunjukkan dengan tepat aspek yang akan ditangani oleh penelitian ini. Selanjutnya, research objective atau tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kata-kata dari tujuan penelitian menggunakan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang akan diajukan. Ciri-ciri dari tujuan penelitian yaitu bersifat ilmiah untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta, objektif, dan faktual. Yang kedua, berkesinambungan. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Dan yang keempat, analitis. Studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Umumnya, penelitian yang banyak digunakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara penelitian. Hipotesis dapat dikatakan sebuah pendapat atau opini yang kebenarannya masih diragukan dan masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya melalui sebuah percobaan. Jika kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut dapat disebut sebagai teori. Selanjutnya, topik penelitian, tinjauan pustaka, dan teori yang digunakan. Pengertian topik penelitian adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah. Topik penelitian ini berada sebelum seseorang melakukan penelitian. Hal ini lantaran topik penelitian akan menjadi landasan dasar setiap kegiatan penelitian dilakukan. Lalu tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian, seperti dinyatakan oleh Leidy, bahwa semakin banyak seorang peneliti mengenal dan memahami tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yakni yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya, semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. Lalu teori dirumuskan untuk menjelaskan prediksi dan memahami fenomena dan dalam banyak kasus. Untuk membantah dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas-batas asumsi, batas kritis. Salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian adalah menentukan teori apakah yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah. Dalam penelitian
kualitatif, dalam penelitian kuantitatif, penelitian sering menguji berbagai teori untuk menjawab rumusan masalahnya. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori hasil peneliti yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan peneliti. Landasan teori juga sering disebut dengan kerangka teori. Selanjutnya, pengutipan sumber pustaka. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Yang kedua, kutipan langsung, yaitu penulis menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa merubah kalimat aslinya. Lalu pengambilan populasi. Pengambilan populasi menurut beberapa ahli yakni sekumpulan objek, orang, atau keadaan yang menjadi perhatian peneliti dan akan digunakan oleh peneliti untuk menggeneralisir hasil penelitiannya. Lalu sekumpulan objek, orang, atau keadaan yang paling tidak memiliki satu karakteristik umum yang sama. Lalu ada populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam satu tersebut, dinamikanya unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda, dan lain sebagainya. Satu orang pun sebenarnya dapat dijadikan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, kedisiplinannya, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya penelitian gaya kepemimpinan. Seseorang presiden, maka kepemimpinan itu sebagai sampel dari keseluruhan karakter yang melekat pada presiden tersebut. Lalu ada teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan cara penentuan dan pengambilan sampel terhadap beberapa teknik sampling yang bisa dilakukan dengan penelitian. Secara garis besar ada dua jenis sampling, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas diartikan sebagai sampling yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama terhadap tiap-tiap individu pada populasi untuk terpilih menjadi sampling penelitian. Sedangkan sampling non-probabilitas memiliki pengertian yang sebaliknya pada sampling probabilitas. Proses pemilihan sampling dicirikan dengan adanya randomisasi, yakni pengacakan. Jika ditelaah dari pengertian di atas, maka proses random pengacakan memang harus ada untuk dilakukan. Jika ciri random ini dihilangkan, maka probabilitas sampling menjadi tidak sempurna. Lalu penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Bila penelitian bermaksud meneliti sebagian dari populasi saja,
Pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, semakin menggambarkan keadaan populasi. Selanjutnya, data dan sumber data. Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana, data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif, data dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Lalu sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yakni orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi, maka datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila penelitian menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data sekunder dan primer. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak menggunakan data langsung dari objek yang diteliti. Selanjutnya, penelitian dengan pendekatan library research. Penelitian kepustakaan atau library research yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian kepustakaan library research ialah penelitian yang digunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah, atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, penelitian dengan pendekatan etnografi dan atau fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksplorasi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang mencoba menggali dan menentukan pengalaman hidup manusia terhadap diri dan hidupnya. Lalu etnografi merupakan studi yang mengamati sebuah budaya atau kelompok yang mempunyai perilaku, pola, dan pikir yang sama. Lantas perbedaan apa sih antara fenomenologi dan etnografi? Dalam pandangan objek penelitian, fokus dari metode penelitian fenomenologi yaitu memahami suatu fenomena yang berkaitan dengan pengalaman orang lain tentang dunianya. Sedangkan fokus dari metode penelitian etnografi untuk memahami unsur kebudayaan yang bersifat lokal dan spesifik. Lalu dipandang dari hasil dari penelitian fenomenologi lebih kepada pemahaman tentang cara orang menyikapi dunia. Sedangkan etnografi berupa pemahaman tentang budaya,
tertentu secara padat dan rinci. Dalam tahapan awal penelitian, pada tahapan awal keduanya penelitian yaitu fenomenologi dan etnografi cenderung menghindari kemungkinan penggunaan teori. Dalam unit analisis dari metode penelitian fenomenologi, yaitu kesadaran subjek penelitian dalam menafsirkan pengalamannya melalui interaksi, sedangkan pada metode penelitian etnografi yaitu interaksi dalam suatu komunitas budaya yang spesifik. Dalam peran peneliti pada metode penelitian fenomenologi, penelitian menempatkan diri sebagai orang yang diteliti untuk memahami cara orang tersebut dalam memahami sesuatu. Sedangkan pada metode etnografi, penelitian masuk dalam komunitas yang diteliti. Sekian pemaparan saya tentang mata kuliah metode penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.